Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepulangnya Gus Rumil dari safarinya untuk meneliti tentang masalah nasab, seperti yang Gus Rumil katakan, beliau bawa oleh-oleh dari safarinya tersebut. Nah, sedikit beliau memberi komentar, memberi pernyataan dari hasil atau dari oleh-oleh beliau untuk ditanggapi oleh banyak pihak. Terlebih Kiai Imad juga membuat tulisan terburu-buru, katanya, kata Gus Rumil. Nah, salah satunya ini, di mana orang-orang yang pro terhadap Kiai Imad banyak menggunakan argumen ini untuk menolak dan menyanggah nasab para habaib. Ini salah satu oleh-oleh dari Gus Rumil ketika beliau berdiskusi, berwawancara dengan salah satunya Ustadz Mahesa Al-Bantani. Kita lihat videonya ya. Berarti banyak pihak di luar negeri ini yang sangat membantu jenengan, Gus? Ya, untuk isu di Indonesia memang mereka semua agak kaget, dan alhamdulillah saya berikan insight kecil apa yang terjadi di Indonesia. Jadi ada seseorang orang alim dari ulama kami yang membatalkan silsilahnya Mbak Alawi. Dia kaget, kenapa kok Mbak Alawi sampai dibatalkan gitu. Agak aneh karena hal ini kan seperti Mbah Hasyim Asy'ari itu mengharamkan maulid gitu. Agak anehnya di sana. Oh iya. Enggak, soalnya kan ya, katanya, ya paham. Soalnya katanya dengar-dengar tentang gaduh nasab di Indonesia hampir sudah sampai ke semua benua gitu, Gus. Maka ketika kaget itu kan kayak baru dengar gitu. Emangnya mereka baru dengar? Saya tahu situs apa yang dipakai untuk memberitahu orang-orang bahwa di internasional itu mereka membatalkan nasab Alawi. Kebanyakan kan dari seorang yang memiliki akun di blogspot terus mengunggah tulisan di sana. Terus ada orang yang menulis di sebuah milis. Aku tunjukkan ke beberapa orang di sana dan mereka nggak ngerti kok ada diskusi semacam ini di Mesir, di mana lagi saya lupa. Situsnya kan ada 5 itu informasi tentang Mbak Alawi itu udah diragukan loh di internasional itu. Saya tunjukkan ke orang internasionalnya langsung, sampai ada yang bilang kan dari Maroko dibatalkan, Jordan dibatalkan, di Saudi, di Hijaz itu dibatalkan. Saya nanya ke mereka, nggak ada tuh. Itu ya semacam selentingan kecil di sebuah pojok kampung, ada orang bikin akun di blogspot. Oh, Jokowi nggak pernah kuliah di UGM. Gitu. Iya. Ini salah satu argumen dan alasan orang-orang banyak mengatakan nasab Alawi batal. Itu sudah ditolak di tingkat internasional. Nah, berita ini Gus Rumil sampaikan kepada orang-orang yang beliau temukan, yang beliau temui, ya tentu orang-orang yang seharusnya ini mendengar, atau orang-orang yang seharusnya mendengar berita ini karena berdomisili di sana. Nah, berita ini, kata Gus Rumil, ditolaknya nasab Alawi pada tingkat internasional itu muncul dari situs-situs yang tidak diketahui, artinya tidak valid. Itu hanya situs, akun yang dibuat oleh seseorang yang dari pojok kampung membuat situs. Artinya ini tidak penting lah untuk ditanggapi karena hanya buatan orang tidak bertanggung jawab, kira-kira seperti itu ya, yang tidak dikenal juga. Nah, dari situs-situs ini muncul isu tersebut bahwa nasab Alawi ditolak di tingkat internasional. Malah orang-orang di sana yang beliau temui sama Gus Rumil ini kaget, kok ada berita seperti itu. Nah, tapi ini banyak orang termakan dengan berita itu di Indonesia karena memang sedang merebak pembahasan masalah nasab.
Kemudian ini juga yang banyak diminta oleh netizen, orang-orang di Indonesia yang pro pada Kiai Imad disuruh tes DNA. Dia pula kata Gus Rumil terkait dengan tes DNA, beliau memberi tanggapan. Tapi untuk DNA saya itu bukan ahli DNA. Ya kebetulan saya bisa membaca secara statistik SNP sama STR. Gitu. STR itu kan kalau antum punya kemampuan membaca matematika sederhana sama statistik itu bisa mengetahui kalau haplogrup G itu mungkin nggak menjadi keturunan Rasul. Haplogrup J1 terus haplogrup O kira-kira bisa nggak menjadi keturunan Rasul. Nah, intinya bukan pada di sana. Intinya itu ketika kita membaca STR itu sama SNP-nya itu banyak ihtimalat yang saya temui. Seperti beberapa keturunan yang mengaku dalam satu grup Husaini itu ada yang terkonfirmasi sebagai Husaini beneran, valid dari segi riwayat, tapi ternyata tidak menjadi grup Husaini. Termasuk beberapa orang yang Al-Ahdal, Musa Al-Kadzib, yang valid terkonfirmasi dari segi nasab, ternyata tidak menjadi grup di Husaini juga. Itu kan sebuah keanehan gitu. Jadi masih banyak ihtimalat yang perlu diketahui banyak orang tentang SNP sama STR yang disediakan oleh dua perusahaan besar, Waifel.com sama satu lagi Familytree.com ya. Itu yang dipakai oleh banyak orang. Tentang mengisbatkan Mbak Alawi apakah bisa melalui DNA? Vicky bisa menjawab. Tapi untuk kebenarannya banyak ihtimalat. Kalau udah ihtimalat ya tidak warotal ihtimal, ya sakotobil istidlal nggak bisa dipakai untuk argumen gitu. Ya itu tes DNA sudah dipaparkan sama Gus Rumil ya. Artinya ya tidak bisa untuk dijadikan alat media untuk atau argumen atau dalil untuk menafikan nasab, karena masih mengandung beberapa kemungkinan kesalahan dalam hasilnya ya. Ya ini memang terjadi katanya pada beberapa orang yang memang nasabnya sudah valid dari segi nasab bahwa dia Husaini, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan fakta dari data yang ada. Jadi itu bukti bahwa tes DNA ini memang tidak bisa dijadikan alasan untuk menafikan nasab. Dan itu sudah kita bahas pada video-video sebelumnya tentang tes DNA ya. Yaitu segelintir dari beberapa alasan yang Gus Rumil sampaikan bahwa tes DNA tidak bisa dijadikan media untuk menolak atau menafikan nasab. Ya demikian itu sekilas beberapa, supaya orang-orang yang sering mengatakan harus tes DNA atau ada yang mengatakan Nakobah Internasional menolak nasab Alawi, yaitu tanggapan dari Gus Rumil. Semoga bermanfaat. Setelah kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.